Salam SMK bisa. Siap kerja, santun, mandiri, kreatif. Oke pelajar SMK, pada mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan kelas 12 semester genap, mari kita simak video berikut ini. Pelajar SMK pada mata pelajaran kali ini yaitu AIJ Administrasi Infrastruktur Jaringan kelas 12 TKJ. Kali ini kita akan membahas tentang pemeriksaan dan perbaikan manajemen bandwidth. KD kali ini yaitu 3.15 menganalisis permasalahan manajemen bandwidth. Dengan tujuan pembelajaran kali ini yaitu merumuskan masalah tentang permasalahan manajemen bandwidth. Yang berikutnya mengumpulkan data dengan permasalahan manajemen bandwidth. Kenapa ada pemeriksaan atau permasalahan atau perbaikan? Karena pemeriksaan pada konfigurasi manajemen bandwidth sangat penting dilakukan secara berkala. Nah, pemeriksaan dapat dilakukan dengan cara memonitoring jaringan. Melalui monitoring jaringan, administrator jaringan dapat memantau kualitas SLA (Service Level Agreement) bandwidth yang digunakan. Jadi nanti akan ada pemantauan terhadap bandwidth yang digunakan. Jadi mungkin trafiknya atau mungkin pelanggan A, B, C, nah itu nanti seorang administrator dapat memantau itu. Proses monitoring ya dapat dikembangkan sampai ke penggunaan sumber daya seperti sistem up ataupun down, utilisasi CPU dan memori, serta manajemen port. Nah, dengan demikian permasalahan yang berhubungan dengan bandwidth jaringan dapat dihindari. Nah, kita sebagai administrator seminim mungkin permasalahan manajemen bandwidth, yaitu yang pertama mengenal throughput. Throughput ini adalah kecepatan atau rate transfer data efektif yang diukur dalam satuan bit per second (bps). Nah, contoh perhitungan throughput jika diketahui besar bandwidth dalam suatu jaringan adalah misal kita 128 kbps dan digunakan untuk mendownload sebuah file berukuran 768 KB, waktu seharusnya yang digunakan untuk mendownload file tersebut adalah 6 detik. Namun file tersebut berhasil didownload dalam waktu 24 detik. Nah, jadi bandwidth yang sebenarnya atau throughput, berarti throughput adalah bandwidth sebenarnya. Berarti intinya tidak full. Nah, harusnya tadi adalah 768 per 24 detik. Sama dengan berapa? 32 kbps. Untuk kemudian yang kedua yaitu link performa. Sebagai sambungan atau koneksi dari sebuah sumber satu ke sumber lainnya. Nah, biasanya permasalahan ini disebabkan terganggunya link dalam suatu jaringan. Nah, link performa ini contohnya atau hal-hal yang dipengaruhi
biasanya untuk yang pertama yaitu TCP, Transmission Control Protocol. Nah, ini menentukan kapasitas koneksi dengan paket mulai disampaikan. Yang kedua biasanya queuing pada router yang melebihi kapasitas bandwidth. Kemudian ISP, Internet Service Provider, yang memegang kendali atau memanajemen dan kualitas layanan di akhir link. Biasanya kurangnya dukungan untuk mengatasi kemacetan jaringan. Nah, itu biasanya permasalahan untuk hal-hal yang dipengaruhi dari link performa. Berikutnya, contention ratio ya, adalah banyaknya pengguna yang berbagi kapasitas data pada saluran penyedia yang sama. Nah, misalnya kita memiliki bandwidth sebesar 100 MB, pada situasi tidak banyak user kita akan mendapatkan bandwidth rata-rata sebesar 35 MB atau 63 MB. Namun apabila memiliki contention rasio 50:1 dengan 50 user terhubung pada jaringan tersebut dan menggunakannya dalam waktu yang sama, maka kita hanya dapat mendapatkan bandwidth sekitar 2 MB. Nah, seperti itu. Nah, yang berikutnya QoS atau Quality of Service, sebagai suatu pengukuran tentang seberapa baik jaringan dan merupakan suatu usaha untuk mendefinisikan karakteristik dan sifat dari suatu layanan. Nah, pentingnya quality of service ya, atau sangat diperlukan, yaitu yang pertama biasanya untuk memberikan prioritas pada aplikasi-aplikasi yang kritis pada jaringan untuk memaksimalkan penggunaan investasi jaringan, untuk meningkatkan performa aplikasi-aplikasi yang mudah terpengaruh oleh delay seperti voice note ya, seperti itu, atau video. Berikutnya yaitu melakukan perbaikan manajemen bandwidth. Nah, meningkatkan nilai throughput. Karena kenapa? Permasalahan pada bandwidth biasanya berhubungan dengan rendahnya nilai throughput. Nah, semakin rendah nilai throughput, tentu akan semakin banyak waktu yang dibutuhkan untuk mengakses jaringan. Hal ini kenapa? Hal ini dapat menurunkan performa jaringan. Nah, langkah yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan menerapkan metode link aggregation. Nah, metode ini untuk menggabungkan beberapa link jaringan fisik ke dalam satu virtual link yang berguna untuk meningkatkan kapasitas dan ketersediaan saluran komunikasi antara perangkat, baik itu switch atau end station seperti server. Yang berikutnya adalah perbaikan QoS. Nah, hal ini tentu akan berdampak pada kinerja jaringan dalam usaha menjaga dan meningkatkan nilai QoS atau quality of
quality of service ya. Administrator jaringan memerlukan teknik untuk menyediakan utilitas jaringan. Bagaimana caranya? Dengan mengklasifikasikan dan memprioritaskan setiap informasi sesuai dengan karakteristik masing-masing. Nah, mungkin itu permasalahan dan melakukan perbaikan untuk manajemen bandwidth. Untuk soal atau tugas, silahkan lihat di Google Classroom masing-masing. Jadi nanti biasanya di link sudah ada. Demikian materi hari ini. Silahkan diulangi lagi. Terima kasih. Baik pelajar SMK, demikian materi hari ini untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share jika video ini bermanfaat untuk orang lain. Salam SMK bisa. Siap kerja, santun, mandiri, kreatif.